Kaibel juga nitipin baju ya? Kemarin ya, yang baju hitam itu yang lagi dipakai di persidangan sekarang itu baju dari Kaibel. Ya Bang, silakan Bang. Tadi kita udah dengarkan tuntutan yang disampaikan JPU. Pada intinya JPU menuntut 12 bulan dipotong masa tahanan dan masa rehabilitasi. Nah, tuntutan jaksa itu sebenarnya jauh daripada harapan kita. Harapan kita Amar menjalankan yang pertama bebas secara hukum, dan yang kedua Amar menjalankan rehabilitasi. Tapi nyatanya jaksa menuntut demikian, menuntut untuk 12 bulan. Jadi ya kita nggak bisa berkata apa-apa. Kita tadi juga sudah melakukan pembelaan. Tadi juga kita udah jelaskan di pembelaan kita alasan-alasan kenapa kita menuntut untuk bebas. Tapi kalian semua dengar sendiri, kita semua tadi dengar sendiri bahwasanya jaksa penuntut umum memotong pembicaraan saya secara tidak langsung, melarang saya lebih jauh membahas masalah detail-detail permasalahan, alasan kenapa kita meminta bebas. Nah, untuk detail alasan mungkin dijelaskan oleh rekan saya, Pak Agung. Ya Bang. Alasan kita tadi menuntut untuk meminta bebas, tentu media bertanya kan, menyesali perbuatan, kenapa minta bebas? Nah, bebasnya itu karena kita melihat bahwa dalam dakwaan Amar Zoni dituduh bersama-sama dengan Mustaqim. Semua sudah tahu, Mustaqim yang membelikan dan barang bukti masih ada pada Mustaqim, berarti bersama-sama. Harusnya ada pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tentang apa Bang? Tentang penyertaan. Jadi melakukan kejahatan secara bersama-sama. Kalau tidak berarti harus dilakukan sendiri. Padahal uraiannya kan bersama-sama. Jadi ketidaksinkronan dakwaan dengan uraian dakwaan ini yang membuat kita meminta bebas dengan alasan dakwaan cacat yuridis. Kemudian yang kedua, apa-apa yang dituduhkan dalam dakwaan itu tidak dibuktikan di dalam persidangan. Misalnya pemakaian di dalam kamar mandi ada di dalam dakwaan, tapi tidak ada satupun saksi yang menyatakan itu. Ketika penangkap kan tidak menyatakan itu. Kemudian pemakaian di dalam mobil juga sama, 3 penangkap juga tidak menyatakan itu. Berarti tidak ada saksi satupun yang menyatakan tentang pemakaian. Yang ketiga, tentang hasil tes urin yang tadi dinyatakan sebagai bukti dari jaksa untuk menuntut 12 bulan. Tes urin itu sesuai dengan keterangan ahli yang kita ajukan, Dr. siapa? Nur Septadi, Denny Nur Septadi. Akurasi dari tes urin oleh kepolisian itu 3 hari dari pemakaian sudah negatif. Padahal itu ditangkap kan tanggal 8, dites tanggal 9, surat keterangannya tanggal 10. Padahal yang dituduhkan di dalam surat dakwaan pemakaian tanggal 20 Februari sama tahun 2022. Terlalu jauh itu, otomatis sudah negatif. Berarti positifnya itu karena pemakaian di Thailand. Karena pemakaian di Thailand tidak bisa dituntut di Indonesia. Hukum Indonesia hanya berlaku untuk kejahatan yang dilakukan di wilayah Indonesia, pasal 2 KUHP. Nah, wilayah Indonesia itu wilayah daratan, lautan, udara, pesawat Indonesia, kapal berbendera Indonesia atau kedutaan besar Indonesia. Kalau ini dilakukan di Thailand harusnya tidak bisa dituntut di sini. Karena itulah kita minta bebas, walaupun kita juga menyiapkan sisi lain, kita minta rehabilitasi karena ada sisi Amar mengakui, ada sisi Amar menyesal dan sebagainya. Saya kira penjelasan tentang kenapa kita minta bebas itu. Dari sendiri ada menyampaikan kekecewaannya nggak Bang? Karena tadi selama pembacaan tuntutan dan pledoi Amar sendiri menangis itu gimana? Ya, mungkin Amar dengar tuntutan selama 12 bulan
dia kecewa, berarti dia masih harus menjalani jauh sekali, masih lebih dari 6 bulan dia menjalani mungkin ya. Saya nggak tahu hitungannya seperti apa karena kita belum ngecek ke rehab dan penahanan kepolisian, pihak kepolisian, penahanan dari kejaksaan, kita belum ngecek, belum hitung lah. Intinya kita sekarang ini fokus dalam persidangan. Jadi Amar tadi menangis, jelas dia kecewa karena dia masih harus jauh menjalani masa tahanan. Pasti orang kecewa lah, karena harapan dia sesuai dengan informasi yang saya berikan kepada Amar, sesuai dengan peraturan bersama PB nomor 1 2014, itu jelas Amar seharusnya rehab apabila kita melihat di PB, di peraturan bersama tersebut. Nah, Amar dengar jumlah total tuntutan jaksa 12 bulan, pasti dia kaget, pasti dia kecewa. Ya, kita juga kecewa, saya selaku kuasa hukum, saya kecewa. Dan Adit juga tadi begitu dengar 12 bulan juga dia komentar ke saya, dia kecewa. Ya, gitu aja mungkin ya. Adit sebagai adik gimana Adit dengan tadi tuntutannya Bang Amar? Ya, udah dijelasin juga tadi sama Bang Emil ya. Pasti sangat kecewa. Tapi kita bisa apa kan? Iya. Itu udah haknya mereka untuk menuntut jaksa ya. Dan ini belum final juga, dan kita berharap sama hakim untuk benar-benar adil terhadap tuntutan ini gitu loh. Karena yang saya lihat potensi Bang Amar besar banget. Bang Amar punya keluarga, mau sampai kapan lagi ditahan gitu loh. Kasihan anak istrinya nungguin. Gitu sih. Tadi dalam persidangan juga diblok. Iya. Sempat ngobrolin apa mungkin ada bisikan gitu. Aduh. Sudah berusaha untuk membacakan semuanya, tapi itu Iya. Tadi di peluk itu udah benar-benar Bapak kecewa banget ya. Mungkin dia melepas emosinya dengan cara memeluk saya. Dan seharusnya tadi Bang Emil juga dapat kesempatan untuk bicara, tapi tiba-tiba dipotong gitu aja. Itu kan jadi kayak gimana ya? Saya kecewa sekali lah seperti itu gitu loh. Dan mudah-mudahan kita berdoa, kita berharap semoga Pak Hakim bisa menjalankan tugas dengan baik, dengan adil, dan memutus Bang Amar seringan-ringannya, Bang ya. Soalnya di sini kita mempertaruhkan banyak nyawa gitu loh. Ada anak istrinya gitu loh. Itu sih. Dan tadi selama mungkin menghadiri sidang hari ini, mungkin ada pesan ini nggak dari Kais Bang Amar, mungkin sampaikan pesan? Iya, Kak Ibel selalu telepon, selalu nanya gimana persidangannya, apa tuntutannya, didoakan terus gitu kan. Jadi mungkin yang saya sampaikan nanti sebentar lagi sama Kak Ibel mungkin tidak enak juga untuk Kak Ibel. kabar buruk lah. Iya, apalagi Bapak lagi sakit juga nggak enak juga buat Bapak. Artinya masih ditunda dulu untuk memberikan informasinya ya terkait tuntutan ini. Pasti. Kalau tuntutan Bapak meminta segala sesuatu yang ada di persidangan, dia pengen tahu. Tiap waktu juga, dua-duanya Bapak dan Ibel juga, dua-duanya tiap waktu telepon. Iya betul. Ini pasti ntar habis sholat Jumat, dia WA atau dia telepon pasti, baik Bapak ataupun Ibel. Iya. Kak Ibel juga nitipin baju ya? Kemarin ya, yang baju hitam itu yang lagi dipakai di persidangan sekarang itu baju dari Kak Ibel. Baju Bang Amar tapi disiapin sama Kak Ibel. Mungkin apalagi kalau kesannya si Ibel ketika sampai saat ini masih menjalani hukuman Amar selama 6 bulan lagi ke depan. Apa yang paling memberatkan dari Ibel terhadap Amar? Oh, pastilah anak-anak ya. Anak-anak kan juga butuh seorang figur, seorang ayah gitu loh. Dan yang kemarin juga pernah saya bilang kalau Kak Ibel alhamdulillah menyibukkan diri dia dengan hal-hal yang positif, dan itu bagus. Ya sekarang yang Kak Ibel bisa adalah berharap, berdoa semoga Bang Amar bisa cepat-cepat kembali lagi ke rumah. Gitu. Tadi kan Ibel kan lebih fokus untuk rumah tangga dan anak-anak. Nah, ada nggak indikasi melihat kalau Ibel sekarang lebih fokus ngurusin anak daripada mikirin si Amar Joni atau itu kewajiban si Bang Amar di dalam atau tidak itu udah kewajiban seorang ibu. Jadi saya yakin ibu itu tanpa pamrih lah, maksudnya bukan yang nggak mau mikirin Bang Amar,
Tapi kan yang mikirin Bang Amar kan juga ada saya, ada ini, kan kasihan juga kalau Kak Ibel mikirin semuanya gitu ya Bang ya. Jadi saya udah bagi tugas sama Kak Ibel fokus ngurusin anak, biar saya ngurusin Bang Amar gitu sih. Jadi saya tegaskan lagi, Ibel kemarin-kemarin juga tanya potensi untuk dia datang ke persidangan, saya yang menjelaskan melarang dia untuk datang. Kita semua tahu sidang itu tidak jelas jam berapa. Nah, Ibel harus tinggal anak dengan tidak ada kejelasan berapa lama dia mesti tinggal.